Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Dalam beberapa hari ke depan, BMW Challenge, 90s BMW Challenge akhirnya mau dijalankan. Dan hari ini saya mau ngambil BMW 318i M40 saya. Kebetulan karena nunggu Om Mobi lama sekali menyiapkan BMW seri 7-nya, ya udah mobil saya kemudian dirapihkan interiornya oleh Vertu Concept dan Music Art. Dan sekarang kita lihat perbedaan di interiornya karena katanya sekarang 318i M40 saya udah seger banget interiornya. Wah, ini dia mobilnya. Saya parkir dulu. Oh yes. Wow, oke. Ini jadi mobil saya, BMW 318i M40 tahun 91. Saya udah pernah bikin videonya pada saat saya pertama kali ngambil mobil ini. Teman-teman bisa lihat link di atas. Nah, tapi sekarang karena ini tuh udah hampir setahun ternyata. Karena mobilnya Om Mobi yang BMW seri 7 E32 itu trouble terus dan dia minta tunda terus sampai akhirnya lama sekali. Ya udah, justru itu memberi waktu saya untuk merapikan beberapa hal. Nah, di video ini saya akan beritahu apa saja yang dilakukan ke mobil ini. Yang pertama, untuk penggeraknya, mesin, transmisi tidak ada masalah sama sekali. Jadi torque chair semuanya tidak ada yang diubah, hanya rack steering. Karena itu agak bunyi, kalau kena lubang tuh agak bunyi klek-klek ya, namanya juga mobil tua. Dan akhirnya rack steering itu diganti, itu saya habis sekitar 9 juta rupiah kira-kira untuk, wow, Jimny. Jadi pengen, tapi nggak apa-apa, ini dulu. Ini dulu ya, rack steeringnya saya ganti. Kemudian udah, that's it. Nggak ada yang lain-lainnya. Nah, di Vertu Concept dan di Music Art yang dibenahi dari mobil ini adalah interiornya. Sekarang kita lihat interiornya seperti apa. Makin racunin. Halo Pak, sorry tadi lagi nganter mobil ke itu. Ternyata yang bawa Jimny ini Ko Edi dari Vertu Concept dan Ko Puji dari Music Art. Mereka semua yang ngedandanin dalamnya mobil ini. Nah, karena sudah ada mereka, kenapa nggak kita langsung minta mereka yang ngejelasin, jadi mereka yang ngevlog apa yang mereka lakukan di mobil ini. Mungkin dari Ko Edi dulu. Oke, selamat siang semuanya. Kebetulan saya dipercaya untuk handle mobil BMW punya Om Fitra. Saya mau jelasin sedikit apa aja sih rubahan yang saya lakukan untuk mobil ini. Nah, yang pertama sebenarnya yang kita rubah adalah setirnya. Ya, setirnya kita rubah, kita restorasi supaya kesannya lebih modern. Kita bisa lihat kulitnya kita pakai kulit Napa. Napa itu karakternya halus. Dan yang selanjutnya benangnya kita menggunakan benang M. Ya, jadi benangnya itu 3 warna. Nah, selanjutnya yang saya rubah adalah yang paling sulit menurut saya salah satunya adalah di kursi Recaro-nya ini. Kenapa sulit? Jadi kita memang kembalikan ini ke original. Tetap kembali ke original. Kembali lagi kita pertahankan originalnya. Kendalanya adalah dia punya bordir Recaro itu sudah pudar. Istilahnya dia punya bordirannya sudah mulai copot-copot lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi tugasnya adalah gimana caranya supaya saya dengan bahan yang sama, saya dengan bahan original seperti ini, kita bikin bordir Recaro-nya itu presisi. Nah, itu yang jadi kendala besar. Akhirnya saya saya banyak belajar, banyak tanya teman-teman juga, dan saya dari knowledge sebelumnya, saya akhirnya tahu bahwa ada cara bordir khusus untuk Recaro. Akhirnya saya sesuaikan dengan sizing daripada bordir Recaro ini dari originalnya. Nah, kendalanya apa sih? Kendala paling sulit adalah nggak boleh salah. Kenapa? Di saat saya salah, otomatis sangat sulit untuk dapat bahan original Recaro ini lagi. Ya, itu untuk di kursinya.
Nah, selanjutnya yang kita kerjain apa? Yang kita kerjain adalah kita buat, ini tadinya sebenarnya ada pelapisan beberapa yang udah mulai lusuh, udah mulai kelihatannya kurang, maksudnya udah kurang enak dilihat. Karena kita supaya ini kelihatan seperti baru lagi, ya. Tapi kita kembalikan ke finishing doff, tapi nggak terlalu doff supaya tetap aura mobil ini tetap ada sesuai dengan tahunnya, ya. Contoh seperti ini, beberapa tadinya ini sudah mulai pudar, kita kembalikan lagi semuanya seperti baru. Dan sebelumnya saya ada foto before-nya, ini juga sudah mulai pudar. Di bagian ini kita udah mulai pudar, dan di sini juga sudah pudar. Dan juga indikator ini juga sudah mulai pudar. Kita kembalikan seolah-olah seperti baru lagi, ya. Oke, selanjutnya kalau untuk jok belakang sebenarnya kita masih tetap mempertahankan originalnya. Walaupun kita lihat memang ada beberapa yang udah kurang bagus ya. Tapi kembali lagi menurut saya original tetap yang terbaik karena masih belum sobek yang parah banget. Jadi kita tetap kembalikan seperti ini apa adanya. Door trim yang pertama kita bersihkan, bahannya kita bersihkan, dan semua fitment daripada frame-framenya kita rapikan karena sebelumnya tuh dia agak-agak terbuka, terus ada beberapa baut-baut yang masih kurang kencang. Akhirnya kita rapikan satu persatu. Selanjutnya yang kita buat juga adalah di bagian karpetnya. Karpetnya kenapa saya memilih abu? Karena abu termasuk warna yang paling netral untuk di interior ini. Kalau hitamnya biasa cenderung lebih terlalu mengkilap. Nah, tapi kita bikin model karpetnya itu seolah-olah di zamannya dia. Karena di situ kayak ada pad khususnya, ada bordir BMW-nya. Oke, selanjutnya kita ada melakukan perbaikan di list-listnya. Yang tadinya ini yang bagian bludrunya ini udah mulai kebuka-kebuka, tapi kita rapikan lagi dan kondisinya rapat lagi. Saya rasa kalau untuk interior, selanjutnya yang saya kerjakan adalah di bagian plafon ininya. Nah, sebelumnya plafon ini kondisinya sudah mulai copot-copot, dia punya bahannya. PR kita adalah kita gimana supaya kita buat rapi seolah-olah original dengan segala lekukan yang ada. Kita harus buat seolah-olah original, jadi nggak boleh ada jahitan. Nah, itu tantangan yang lumayan cukup berat untuk kita, tapi kita bersyukur kita bisa bereskan semua kembali seperti original. Nah, itu dari Ko Edi. Sekarang kita lihat apa yang dikerjakan oleh Ko Puji dari Music Art. Saya sih kerjaan mobil ini nggak banyak ya. Kita ngerapiin rel dari Recaro-nya sama covernya. Ini konsepnya dari BMW M4 sih, jadi nggak kelihatan dia punya bracket gitu loh. Sama saya rapiin bagasi aja sih. Biar kelihatan ori ini semuanya. Haha. Pindahin dulu ke sini. Soalnya agak gerimis tadi. Nah, itu yang tadi dilakukan oleh Ko Edi dari Vertu Concept dan Ko Puji dari Music Art. Kemudian yang saya lakukan sendiri adalah yang pertama sebenarnya waktu mobil ini baru pertama kali datang adalah pasang kaca film Solar Guard Premium. Jadi ini sekeliling ini pakai Solar Guard Premium yang LX series. LX40. Jadi dia ketebalannya kegelapannya itu 40%, nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu terang. Pas untuk mobil ini. Serta kenapa saya selalu pilih Solar Guard? Hampir semua mobil saya di rumah itu pakai Solar Guard, entah yang Black Phantom atau yang premium, itu karena penolakan panasnya luar biasa. Jadi kaca itu bisa agak terang tapi tetap di dalam tuh adem, nggak panas. Sinar matahari itu benar-benar ditolak sama kaca filmnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat gimana rasa saya di interiornya. Wah, ini kan satu yang saya suka waktu beli mobil ini karena bangkunya ini sudah pakai Recaro. Bangku standarnya ada, saya dikasih, tapi saya lebih pilih yang Recaro ini karena ini Recaro yang pas banget dengan zamannya mobil ini. Dan jahitannya itu tadinya udah mulai rusak-rusak, tapi sekarang sama Ko Edi itu dijahit, dan jahitnya itu menggunakan benang serta cara penjahitan yang mirip dengan pabrik Recaro. Jadi otentik sekali ini kelihatannya. Ini susah banget ngerjain seperti ini, tapi hebat itu Vertu Concept.
Kemudian yang saya sangat suka adalah setirnya. Jadi setirnya ini setir M, dan dia itu pada saat saya ambil ini mobil itu udah ngeletek, nggak jelas, udah nggak enak dipegang, udah berasa kayak mobil tua. Sekarang di retrim, jadi setirnya tetap cuman di retrim dan dikasih jahitan-jahitan dengan warna M. Wah, ini megangnya nih rasanya mahal. Rasanya tuh premium sekali nih setirnya. Terus tuas-tuas dan tombol-tombol ini direkondisi semua jadi seperti baru. Konsol ini juga direkondisi lagi sehingga nggak ada baret-baret sama sekali. Terus power window tadinya tuh mati, cuman yang depan yang nyala, yang belakang dan yang depan kiri itu agak suka macet, sekarang hidup semua. Kemudian yang dilakukan oleh Ko Puji nih, ini yang tadinya tuh kelihatannya tuh jelek banget karena langsung besi, sekarang dibuatin cover. Ini dibuat sendiri nih covernya. Ini overall suasana kabinnya tuh jadi seger, dan baunya itu masih ada bau khas BMW tapi nggak kayak bau mobil tua lagi. Ini baunya lebih seger. Wah, ini sih enak kayaknya. Abis challenge kan rencananya saya jual. Jadi sayang ngejualnya kalau gini, apalagi ini karet-karetnya juga udah dibenerin sama Ko Edi. Kemudian bagasinya tuh saya paling nggak suka dari mobil ini. Tadinya karena berantakan dan kusem sekali. Nah, ini ada box beberapa spare part yang tidak terpakai. Nah, ini kan jadi rapi, jadi bersih. Nah, ngomong-ngomong kebersihan juga, yang saya ganti dari mobil ini adalah karpetnya. Karena karpet yang saya dapat dari pemilik sebelumnya itu yang bulunya tuh tinggi-tinggi. Itu saya nggak tenang, rasanya serangga sama semut dan kawan-kawannya tuh bisa tinggal di situ. Nah, sekarang diganti yang model seperti ini, dan ini bukan beli ya, ini juga dibikin sendiri. Custom made bener-bener buat mobil ini, jadi lekukannya itu udah pas, dan ini bahannya nih enak banget buat diinjak, apalagi kalau misalnya Anda suka nyetirnya itu nyeker. Untuk audio emang pakai Pioneer karena yang standarnya udah nggak ada, tapi ini kayak dudukan-dudukan untuk Twitter ini nih dibikin ulang lagi oleh Ko Puji dari Music Art supaya dia lebih rapih. Ini mobil jadi kayak baru. Nah, jadi sekarang mobil ini udah siap buat challenge. Pelek saya nggak ganti, suspensi nggak ganti. Kemudian ini juga nggak usah saya poles karena cat standarnya juga masih cukup kinclong. Tapi yang jelas ini sekarang mobil bakal menyenangkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Tapi ini baru dalamnya. Sekarang saya mau coba jalan lagi setelah diganti rack setirnya semua, seperti apa rasanya. Sebelum kita jalan, nah di mesinnya seperti tadi saya bilang itu tidak diubah apa-apa. Karena kebetulan Ko Edi dan Ko Puji itu penggemar BMW klasik, dan mereka udah coba mesin ini, mereka bilang mesinnya masih enak sekali, ya udah nggak diapa-apain. Tapi air filter itu saya ganti pakai yang juga ngetop di zamannya ini, KNN. Jadi KNN itu flow-nya lebih bagus udaranya, ya mungkin bisa meningkatkan performa sedikit. Kemudian ini udah ada strut bar tambahan dari Ultra Racing. Ya oke lah, kalau misalnya challenge-nya ada slalom mungkin ini bisa sedikit membantu. Udah nggak sabar. Sekarang langsung kita bawa pulang mobil ini, sambil di jalan kita rasain bagaimana rasanya sekarang. Terima kasih Ko Edi. Thank you Om. Thank you. Terima kasih Ko Puji. Wah, ini lewat turunan yang jalannya bergelombang. Ini kaki-kakinya udah nggak ada bunyi sekarang. Bener-bener rasanya solid kayak mobil baru. Kita coba kecepatan tinggi di tol. Nah, ini parkirnya sebulan lebih soalnya di sini mobilnya parkir. Untung ada vouchernya. Vouchernya tuh satu voucher buat seminggu parkir. Ada 6 voucher. Berapa? 4.300.000 parkirnya doang. Pas. Baru sekali.
Bayar parkir tagihan 4,3 juta. Untung pakai voucher ya karena bengkelnya di situ. Ya, langsung lewat jalan konblok. Wow, tidak ada suara klutuk-klutuk, nggak ada sama sekali. Bantingan masih enak. Oh, ini kunci aja nih, gantungannya nabrak-nabrak. Udah sama Mas Boy tahun 90-an. Setir rasanya kayak setir baru. Instrumen masih bagus. Interior juga rapi semua. Trim pintu belum ada yang kendor, belum ada yang rusak. Ini bagian bawah kursi juga sekarang udah tertutupi rapi, karpetnya juga enak. Wah, mesinnya juga masih sehat. Kita coba tarik, 3, 2, 1. Posisi nyetir tetap nggak enak. Itu emang udah bawaan mobilnya. Setirnya agak sedikit ke kiri, terus posisinya nggak ergonomis. Tapi mungkin buat zamannya udah oke ya. Karena kalau dibandingin sama Honda Civic di zamannya gitu ya, ya ini masih tetap lebih enak posisinya dan lebih mantep rasanya. Oke, kita masuk tol. Kita rasakan kalau kecepatan agak tinggi seperti apa rasanya. Ini juga ventilasinya juga penutupnya tuh masih bagus banget. Nggak ada bau dari luar itu masuk ke dalam kabin. Sebenarnya saya cukup kagum sih sama kualitas buatan mobil Jerman kayak BMW ini. Lah, ini mobil 91, artinya umurnya itu udah 29 tahun. Dan ini masih bisa cuman direkondisi dikit gitu ya, maksudnya nggak yang sampai perbaikan total, tapi rasanya tuh masih solid gitu loh buat dikendarai. Pindah giginya juga masih pasti, setirnya itu juga masih presisi. Nggak ada kriat-kriat bunyi-bunyi yang aneh-aneh tuh nggak ada. Emang sih tergantung kondisi ya, tapi rata-rata itu mobil Jerman zaman itu memang lebih awet dibandingkan mobil Jepang. Kecuali mobil Jepang yang sederhana banget ya. Karat juga itu lebih sedikit di mobil ini. Sayangnya ya manual. Ya karena zaman dulu orang belum ada yang butuh matic. Andaikan matic, wah ini enak buat pakai sehari-hari. Karena kalau manual ya koplingnya tetap aja nggak berat sih, tapi ya nggak bisa dibilang enteng kayak mobil manual zaman sekarang. Tetap agak berat. Jadi kalau buat macet-macet ya olahraga kaki sedikit. Setir ini nggak ada spellengnya sama sekali ya, jadi benar-benar presisi kayak mobil baru. Dulu sebelum diganti rack setirnya itu dia ada spellengnya gitu dan ada suara klek klek klek. Kemudian yang saya ganti baru juga itu karet wiper. Karet wiper tuh murah, cuman 100 berapa ribu gitu ya sepasang, dan jadi kalau hujan tuh benar-benar kayak mobil baru lagi ininya, penghapusan kacanya. Terus ini nih, mobil 29 tahun tapi electric mirrornya masih bekerja. Masih bisa di style dari dalam, dan ini praktis. Walaupun memang nih spion zaman dulu nih sudutnya tuh kecil sekali ya, nggak kayak spion sekarang yang bisa sampai blind spotnya itu diminimalkan. Ini masih banyak sekali blind spotnya nih. Tapi ya itu, mobil tahun 90-an seperti itu. Plafon juga masih oke. Ada dua hal yang merepotkan di mobil tua nih. Satu, nggak ada USB port, tapi untungnya nih pemilik sebelumnya udah pasang USB port. Ada satu di dashboard, sama ini mau taruh minuman juga di mana nggak ada cup holder. Apa orang zaman dulu mungkin nggak pernah aus ya, karena jalanan mungkin nggak pernah macet, jadi kalau aus bisa berhenti di warung mana aja, jadi nggak ada tempatnya. Ya udah taruh di tempat duduk aja. Ini di kecepatan 60 km per jam gitu ya, setir tuh agak getar sedikit, tapi ini khas, ini tipikal dari mungkin bannya belum terlalu balance ya sama peleknya. Karena ini juga peleknya besar, pelek 17 inci, roti foam. Sebenarnya peleknya nggak sesuai dengan tahun mobilnya sih, karena kan ini pelek baru. Tapi kalau misalnya dilihat modelnya emang cakep sih, cakep banget. Nah itu mungkin yang
masih balance-nya belum terlalu bagus, jadi di atas 60 hilang lagi getarannya. Jadi ini getaran bukan mechanical, nih getaran dari ban. Nanti saya coba balance dulu kalau misalnya sebelum berangkat ke challenge. Karena challenge itu saya sudah rencanakan sama Om Bobby dan Ridwan tuh kemungkinan kita jaraknya agak jauh, ya ratusan kilometer lah. Jadi keluar kota, artinya kondisi juga harus fit bener. Tapi itu mungkin karena peleknya. Nah, bicara pelek, sebenarnya cita-cita saya buat pelek mobil ini adalah yang time correct. Time correct itu artinya pelek yang di zamannya mobil ini juga ada. Itu seperti Racing Dynamic yang Palang 5 atau Hardge. Hardge ya, kalau orang sini bilangnya Hardge, ternyata kalau di Jerman dibilangnya Hardge. Ya itu, pelek-pelek yang klasik seperti itu. Kalau ada 17 incinya kayaknya cakep nih buat mobil ini. Walaupun sebenarnya saya suka nih roti foam nih bentuknya, tapi memang tidak time correct, tidak ada waktu itu pelek roti foam pada saat BMW seri 3 E30 ini masih ada barunya, itu pelek belum ada. Aduh, ini ada satu trouble, sennya kayaknya ada yang mati satu karena kedepnya cepet. Tapi nanti saya harus cek ya, mungkin bohlamnya. Ya maklum, namanya juga mobil tua, ada aja. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil klasik di atas 10 tahun gitu, ya kalau misalnya mau pakai bener-bener cari yang buat reliable dipakai sehari-hari, ya susah. Mobil tua seperti ini tuh butuh kasih sayang lebih karena ada aja biasanya yang nggak berfungsi, mesti diganti lagi. Ya namanya juga udah umur pakai ya. Ya ini sen. Tapi ini setirnya ya. Ini setirnya itu feedback dari jalan ke setir, yang sampai ke setir itu bahkan lebih bagus daripada BMW modern. Karena BMW modern kan sekarang udah electric power steering kan. Ini masih mechanical dan setiap getaran dari jalan itu kerasa. Jadi benar-benar kita bisa terkonek rasanya antara kita di dalam mobil dengan di luar. Itu yang bikin BMW itu di zamannya juga sudah mengusung tema The Ultimate Driving Machine. Wah, mesin berkendara paling hebat. Nanti pada saat challenge itu kemungkinan besar kami akan melewati jalan tol, sehingga sekarang kita coba kalau di kecepatan agak tinggi, sekarang lari 90. Wah ini, nah ini getaran karena ban dan pelek kurang balance. Tapi begitu di atas 90 hilang langsung. Nah ini masih ada sedikit. Nah ini di 100 lebih sedikit ya. Ini harus di balance. Remnya empuk tapi ya oke lah. Nggak sepakem mobil modern sih. Tapi kalau misalnya kita rem, apakah dia bekerja? Oh oke, masih ada. Artinya masih cukup mencengkram remnya. Oke, saya mau lihat sen mana sih yang nggak bekerja. Sen depan nyala, sen samping nyala. Nah, sen belakangnya yang mati. Oke, ini bohlamnya mati, tinggal saya ganti bohlam. Oke, artinya lampu sennya mesti saya ganti. Tapi secara keseluruhan mobil ini masih sangat menyenangkan ya. Oke lah, ada beberapa itu misalnya setirnya yang masih agak getar karena dia belum terlalu balance ban peleknya, tapi rasa pengendaraannya enak. Terus kabinnya masih hening, interiornya udah segar, terus kaca filmnya juga itu bikin kita tadi terik-terik panas tuh nggak masuk ke kabin sama sekali panasnya. Terik di luar tapi di kabin tuh tetap adem. Nah, ada yang nanya nih kenapa warnanya beda belakang sama depan, saya juga nggak tahu persis. Tapi kemungkinan memang kaca mobil ini depan dan belakangnya itu beda pewarnaannya dari pabrikannya. Karena baik di kiri maupun di kanan sama, yang di belakangnya tuh agak biru sedikit. Tapi mobil ini udah siap buat challenge jangka panjang. Tadinya mobil ini kan saya beli benar-benar untuk challenge. Jadi setelah challenge itu rencananya dijual. Tapi setelah rapi kayak gini kok jadi sayang ya. Gimana menurut teman-teman? Sebaiknya setelah challenge, minggu depan nih challenge-nya. Setelah challenge itu bagusnya mobil ini
dijual atau saya simpen aja, dan kira-kira kalau saya simpen apalagi yang bisa dilakukan ke mobil ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Motomobi TV dan Ridwan Hanif, karena nanti challenge-nya akan bersama mereka. Perjalanannya kemana? Tunggu di vlog selanjutnya. Yang jelas challenge-nya insya Allah dilakukan seminggu setelah video ini keluar. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.